Hai MIUI dan HyperOS-Tamer, buat kalian yang ingin menerapkan tema yang sangat keren banget, menurut saya ini adalah tema yang punya widget sangat bagus sekali. Yaitu kalian bisa mengganti model widgetnya seperti ini ya, untuk animasi. Nah, jadi tampilannya keren banget seperti ini ya. Jadi kalian bisa mengganti animasinya dengan model widget yang sangat keren banget. Juga ada notif play musiknya seperti ini, dan juga kalian masih bisa mengganti model widgetnya dengan tampilan yang keren banget seperti ini ya. Nah, untuk menerapkan tema ini, karena ini adalah tema backup dari tema Cina, jadi kalian harus mengikuti video ini hingga selesai. Oke, pertama-tama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen ini punya layout widget yang sangat keren sekali ya. Ini masih bisa di custom. Untuk customisasinya caranya adalah kalian ketuk 2 kali pada pil gesture seperti ini ya. Nah ini, jadi yang pertama adalah kalian bisa mengganti model widgetnya. Nah ini ala-ala liquid ya, jadi ada kayak efek emboss. Nah seperti ini, tinggal kalian rubah. Saya suka yang nomor 3 ini ya, tampilannya keren sekali menurut saya. Nah yang selanjutnya di sini adalah ada nomor 1 pada bagian kiri dan kanan. Kalau kalian pilih seperti ini, nah ini akan merubah kalender yang ada di atas ya. Nah kalian rubah pada nomor 4 agar teksnya di sini tidak menjadi teks Cina. Lalu yang kanan, nah di sini untuk mengganti widget yang bawah, nah seperti ini. Nah, jadi kalian rubah. Menurut saya atau saran saya kalian pilih yang nomor 3 ya, biar nggak ada teks Cina-nya. Kemudian yang bawahnya di sini adalah untuk mengganti menjadi dark mode, efek dark mode seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah untuk merubah, nah ini kanan kiri widget center dan juga kamera. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ini adalah setelan untuk masuk ke setelan atau customisasi temanya. Nah jika sudah seperti ini, kalian tinggal ketuk saja pada bagian sini ya. Nah untuk mengembalikannya tampilannya jadi keren banget. Nah, kalian juga bisa mengganti model layout widgetnya seperti ini. Nah, jadi jika kalian tap pada bagian pojok kanan atas, nanti akan berubah seperti ini, layoutnya jadi horizontal. Nah, gimana menurut kalian? Pastinya tema ini punya tampilan yang sangat keren banget. Kalau saya sendiri lebih suka untuk tampilan vertikalnya ya, karena tampilannya di sini jadi lebih jelas. Nah, yang selanjutnya adalah jika kalian ketuk 2 kali pada bagian pojok kanan atas, ini nanti akan merubah widgetnya menjadi animasi yang sangat keren sekali seperti ini ya. Nah, di sini juga ada play music atau shortcut widget musik yang bisa kalian play dari sini ya. Nah, untuk membalikannya di sini tinggal kalian ketuk 2 kali saja. Lalu masih ada lagi, kalian tinggal geser dari atas ke bawah. Nah seperti ini tampilannya nanti akan berubah. Nah tampilannya juga jadi tampilan widget yang sangat mantep banget. Nah masih ada play musiknya. Ini menurut saya sangat cakep sekali. Untuk membalikannya tinggal kalian tap seperti ini saja ya. Lalu untuk customisasi yang selanjutnya atau yang terakhir ini adalah pada bagian setting ya. Jadi ini adalah masuk ke customisasi tema. Kalian ketuk 2 kali, langsung kalian masuk. Nanti tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini adalah untuk mengganti custom lock screen atau custom wallpaper yang ada di lock screen. Tinggal kalian aktifin di sini ya. Kalau ada yang tanya apakah bisa diganti wallpaper pada lock screen-nya, jawabannya bisa. Caranya kalian aktifin ini, lalu kalian pilih wallpaper yang sudah kalian siapkan. Nah, jika sudah, langsung kalian kembali ke tampilan lock screen. Nah, sebenarnya ini ada customisasinya lagi, cuma di sini saya masih belum paham di sini untuk apa. Nah, kalau nggak salah ini untuk tampilan widget yang tadi ya, jika digeser atas ke bawah, jika kalian rubah. Nah, contoh di sini saya rubah ke Facebook nomor 2, di sini saya rubah ke file, nomor 3 saya rubah ke music, nomor 4 saya rubah ke themes begini ya. Nah,
jika sudah, sekarang kita tes. Kita kembali ke tampilan lock screen-nya. Nah, untuk tampilannya sudah berubah ya. Jadi, kalian bisa mengkustomisasi pada wallpaper yang ada di lock screen-nya. Nah, kita tes lagi pada bagian. Nah, ternyata di sini berubah ya. Nah, jadi tampilannya, nah ini yang sudah saya pilih tadi. Nah, ini jadi bisa dijadikan sebagai shortcut atau jalan pintas. Nah, ini ya, tinggal kalian geser atau kalian cari. Nah, gimana menurut kalian tema ini? Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini juga punya tampilan yang sangat keren banget. Nah, terutama pada bagian widgetnya. Kalau kalian perhatiin widgetnya, nah di sini layoutnya ini sangat keren ya. Meskipun ada teks-teks Cina, tapi nggak masalah, masih aman, nggak begitu mengganggu karena masih jelas untuk widgetnya. Juga ada play music seperti ini ya. Nah, ini tampilannya juga terlihat ada cover albumnya, jadi terlihat sangat keren sekali. Lalu yang nggak kalah menariknya di sini adalah pada tampilan icon apps-nya. Icon apps-nya ini banyak yang support. Contoh sosmed yang familiar atau yang biasa kita pakai ini aman semua, nggak terlihat bolong. Nah, meskipun ini nggak support, tapi tampilannya masih ada efek-efek seperti material glass-nya ya. Untuk selengkapnya, nah ini kalian bisa melihat atau mengeksplornya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini sangat mantap banget, menurut saya sangat-sangat suka untuk icon apps-nya. Next, kita ke tampilan setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini juga berubah, kayak ada material glass-nya untuk wallpaper-nya. Untuk icon sistemnya ini juga berubah, jadi bulat-bulat. Ada yang nggak support juga, tampilannya jadi kotak ya, atau persegi seperti ini. Nah, jadi ala-ala AOSP, sangat keren sekali. Kita tes pada setelan tambahan, apakah masih tembus. Nah, ternyata masih tembus. Atau wallpapernya masih berubah, jadi tidak kembali ke bawaan. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, ini tampilannya juga berubah. Tampilannya di sini terlihat bagus banget ya. Jadi efek-efeknya ini kalau kalian perhatikan, nah, jadi tampilannya di sini ada kayak di iOS 26 itu ya. Jadi kayak ada efek-efek material glass di ujung-ujungnya atau liquid. Nah, itu ya yang lagi trending sekarang. Nah, yang menarik juga adalah pada tampilan bar sinyal dan juga WiFi. Nah, di sini tampilannya terlihat custom ya. Jadi untuk indikator baterainya, ini kalau kalian perhatikan ujungnya itu ada kayak kristal gitu ya. Jadi kayak kelihatannya ini kayak kristal. Nah, jadi icon kristal kayak gini. Nah, kemudian custom dari bar sinyalnya tampilannya juga seperti ini. Nah, jadi tampilannya sangat mantap sekali. Next, kita ke tampilan dial pad dan juga pesan. Untuk dial pad, nah ini juga berubah, jadi masih ada efek-efek kayak emboss dari material glass-nya. Untuk kontak di sini juga sama, masih aman atau berubah. Lalu pada pesan, nah di sini juga wallpapernya masih aman atau terlihat ya, jadi berubah. Jadi tidak kembali ke default. Oke, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini, caranya sangat mudah sekali. Seperti biasa, karena tema ini adalah backup dari Theme Store Cina, kalian harus mengikuti tutorial penginstalannya. Oke, langsung saja kalian masuk ke File Manager, lalu kalian pilih Storage, kalian pilih file yang sudah kalian download, file backup-nya ya. Nah, seperti ini. Themes, temas, kemudian atau tema, ini masih aman kok. Ternyata sudah saya tes, meskipun nggak di rename, ini masih aman. Tapi ini saya di custom room ya. Jadi buat kalian yang di situ masih namanya jadi themes, bahasa Inggris atau bahasa yang lain, kalau memang nggak berhasil, kalian bisa merename-nya. Oke, langsung saja di sini saya move atau saya cut, lalu ke folder MIUI, pilih backup, pilih all backup, lalu pilih seperti ini. Nah, kalian replace boleh, kalian rename juga boleh. Saya replace saja. Nah, jika sudah, sekarang kita kembali ke tampilan setelan tambahan. Lalu kalian pilih backup and restore, lalu pilih mobile device,
lalu pilih restore. Nah, pilih backupnya ya seperti ini, lalu tinggal klik restore saja. Tunggu proses hingga selesai. Nah, jika sudah finish, sekarang kita kembali ke tampilan tema. Oke, jika sudah kalian merestorenya, kita kembali ke tampilan tema. Lalu kalian pilih my akun, lalu pilih tema. Nah, kalian pilih tema yang ini ya. Tema namanya ini adalah O. Jadi sangat singkat sekali, nama temanya adalah O. Langsung kalian apply. Nah, gimana menurut kalian tema kali ini? Tentunya tema ini sangat mantep banget. Menurut saya ini adalah tema atau salah satu tema yang terbaik HyperOS 2.0 yang punya segudang kustomisasi dan juga tampilan yang sangat keren sekali. Oke, sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya.